Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi 7 hingga 14 bulan Mei 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Capricorn dengan pasangan asmaranya. Jadi kalau Mari lihat ini tuh hubungannya agaknya ini ya, lumayan ada tantangannya ya. Lumayan ada tantangannya. Memang mungkin isi relationship ini tuh kayak lebih cenderung menyakiti langsung dengan disengaja, mungkin itu tuh tidak gitu ya. Hanya saja maksudnya gini, menyakiti langsung secara fisik, secara verbal, mungkin dalam hubungan ini tuh tidak gitu. Soalnya ini tuh adalah orang-orang yang memang jiwa itu tuh bukan jiwa yang kasar gitu ya, bukan jiwa yang kayak animal gitu ya, tidak. Hanya saja mungkin dalam interaksi ini tetaplah ada situasi-situasi yang bikin tidak nyaman. Namun ketika ketidaknyamanan itu tuh terjadi, Mari lihat lebih seringnya itu tuh dipendem ya. Seringnya itu tuh disimpan aja, disimpan aja tuh di dalam diri gitu ya. Disimpan aja di dalam hati gitu ya. Nah, sehingga mungkin hubungan ini tuh agaknya susah untuk menjadi stabil gitu, karena tadi setiap ada isu Mari rasa jarang banget untuk dibincangkan gitu, sehingga isu itu tuh bisa aja terjadi berkali-kali ya, isu yang sama terjadi berkali-kali gitu. Karena itu tadi ya, tidak dibincangkan isu itu, sehingga kayak pengenalan tentang satu sama lain gitu tuh ya, akhirnya ya kurang, sehingga boleh akan ada isu-isu tambahan baru dalam relationship ini, dan itu tuh akhirnya bikin hubungan semakin, kalau Mari lihat tuh kayak semakin agaknya tidak stabil gitu loh ya, semakin tidak stabil. Terlepas dari relationship ini tuh udah dijalani katakanlah udah bertahun-tahun lamanya gitu ya, tetapi dalam bertahun-tahun lamanya ini terkadang bisa menjadi asing ya, satu sama lain itu tuh bisa menjadi asing. Nah, hanya saja memang sih lagi-lagi Mari sampaikan, hubungan ini tuh kayak api dalam sekam ya, kalau Mari tangkap. Hubungannya seperti api dalam sekam, isu ada, kayak tinggal seperti kayak nunggu meledaknya ini tuh kapan. Nah, kayak gitu ini modelan relationshipnya. Jadi kayak yang nggak ada kok, terlalu kadang-kadang soalnya mau direpresi, mau kadang-kadang itu tuh direpresi atau dicoba untuk di netral, bukan di netral ya, tapi dianggap ini biasa aja kok ini nggak ada masalah kok, padahal udah kayak ngerasa masalah gitu ya, tapi kayak bilangnya udahlah nggak apa-apa lah, nggak masalah lah.
Modelnya kayak gitu. Jadi tetap ada ketidaktenangan di dalam jiwa. Itu ya. Jadi ketika menjalani hubungan ini ada ketidaktenangan di dalam jiwa. Terutama Mari rasa itu tuh pasangannya Capricorn gitu ya. Pasangannya Capricorn. Jadi ini tuh mungkin modelan relationship-nya seperti apa ya, modelnya tuh kayak panas dingin gitu ya modelnya ya. Atau mungkin hangat dingin, jangan dibilang panas ya, panas kok kayaknya konotasi seperti orang lagi berantem gitu ya. Tapi ini bisa dibilang hot and cool ya, hangat dan dingin, hangat dan dingin, hangat dan dingin. Nah kayak gitu model hubungannya. Jadi memang kalau Mari tangkap mungkin pasangannya Capricorn ini tuh sebenarnya sayang banget ini ya sama Capricorn ya. Kadang-kadang rasa sayangnya dia ke Capricorn ini tuh Mari tangkap bisa agaknya sedikit irasional, sedikit berlebih-lebihan gitu ya. Dia bisa kayak hanyut pada perasaan yang sangat dalam gitu ya kepada Capricorn, terutama kalau misalnya dalam situasi lagi dingin. Ketika hubungan ini tuh lagi dingin, ada tuh kan beberapa orang yang seperti mampus lah situ gitu ya. Nah, bisa dia cuek, bisa dia abai, bahkan bisa dia semakin tidak peduli. Ya. Nah, tetapi pasangannya Capricorn ini ketika ada jarak sama Capricorn, di situ dia bisa yang justru menyadari bahwa dia ini tuh memang punya perasaan sayang, punya perasaan cinta yang mendalam ke Capricorn, dan itu tuh bikin dia agaknya merasa merasa sakit gitu ya, merasa sakit akan perasaan cintanya dia karena perasaan cintanya dia, karena perasaan sayangnya dia ke Capricorn gitu ya. Jadi ketika dicuekin oleh Capricorn, dia itu tuh nggak bisa balas cuek, justru bisa kayak yang rasa rindu itu tuh semakin menjadi-jadi gitu ya. Rasa butuh kepada Capricorn ini tuh kayak nggak bisa ditawar-tawar gitu ya. Nah terutama di saat sekarang ini tuh lagi seperti kenceng-kencengnya ini pasangannya Capricorn bilang, aku mau dengan Capricorn, aku sayang sama dia, aku rindu berat sama dia. Soalnya ini tuh bisa agaknya lagi berjarak ya, lagi ada situasi dingin antara dia dengan Capricorn di sini. Jadi ketika Capricorn tidak berinteraksi seperti biasa dengan dia, ini tuh dia kayak ngerasa tersakiti berkali-kali gitu. Iya ya. Lagi pengen ketemu, Capricornnya nggak mau berjumpa. Lagi kepengen bilang cinta tapi kok kayaknya lagi diblokir misalnya kayak gitu ya. Lagi pengen berangkul, berciuman sebagai ekspresi perasaan yang membuncah di dalam diri, nggak bisa. Capricornnya tidak memberikan kesempatan pada dia. Jadi di situ tuh sakit gitu. Pengen mau ngobrol panjang, Capricorn justru baru 5 menit sudah memutuskan hubungan komunikasi ya. Nah jadi di situ akhirnya pasangan Capricorn ini tuh agak yang sakit-sakit gimana gitu ya, sakit-sakit gimana ini tuh bisa lagi ini tuh harus yang dirasain langsung ya.
Karena kalau mau didefinisikan nggak pandai pula Mario ngedefinisikan kayak mana. Kayak ngilu, sakit, kosong, hampa, sedih. Ini bahkan bisa-bisa tuh mau nangis tuh kayak untuk beberapa orang tuh nggak bisa nangis. Padahal kalau misalnya ini tuh dinangisin bisa lega. Tapi celakanya nggak bisa nangis. Nah begitu ya beberapa yang dialami oleh pasangannya Capricorn ya. Mau nangis tuh nggak bisa gitu. Mau ngapa-ngapain itu tuh moodnya nggak enak. Perasaannya itu tuh bisa kayak yang nggak enak gitu. Nah tapi memang mungkin si pasangannya Capricorn ini tuh dia tidak hanya akan berdiam diri ya menyikapi situasi dinginnya dia dengan Capricorn ini. Saya rasa di situ tuh ya bisa-bisa ya tetap berusaha untuk menarik perhatiannya Capricorn bisa, atau minimal ini tuh lagi sibuk bertanya-tanya kepada pikirannya dia, memanfaatkan otaknya dia untuk mencari cara bagaimana agar Capricorn ini tuh hadir lebih baik lagi untuk dia, atau misalnya untuk beberapa mungkin agak mau berkompromi ya, nggak usah lebih baik lah, tapi yang penting itu tuh Capricorn ada aja kayak dulu aja modelnya, nggak usah lebih baik tapi ya udah kayak dulu aja. Ini tuh bisa terlempar dia ke memori masa yang paling menyenangkan antara dia dengan Capricorn, dan dia ingin Capricorn itu tuh sikapnya demikian gitu. Jangan seperti sekarang. Soalnya kalau seperti sekarang ini tuh terasa mungkin agak-agak ya kata mata didingin gitu ya. Agak-agak berubah, dan perubahan ini tuh bukan perubahan yang diharapkan oleh pasangannya Capricorn di sini. Gitu ya. Nah, Capricornnya sendiri dalam situasi yang seperti ini memang Mari rasa mungkin lagi kesel-keselnya mungkin lagi ada gitu ya. Kesel-keselnya lagi ada. Tapi marah ada juga lah yang mungkin beberapa tuh masih menyimpan rasa marah, lagi menyimpan rasa kesal gitu ya. Mungkin rasa marah dan rasa kesalnya ini tuh bukan hanya sebab karakter tindakan si pasangan aja ya, semata-mata karena tindakannya dia aja. Bisa-bisa ini tuh beberapa ada masalah lingkungan gitu ya, ada pengaruh dari luar relationship ini sehingga membuat dia itu tuh bisa marah, bisa agaknya kesal ketika menjalani hubungan ini, dan akhirnya memilih untuk aku nggak peduli aja lah dulu gitu ya. Ada sikap aku nggak peduli aja lah dulu, aku nggak mau sibuk dulu lah membebani diriku dengan hubunganku sama si pasanganku ini gitu ya. Beberapa mungkin juga ada bukannya rasa kesal, tapi seperti bukannya kesal kepada si pasangan, tapi kayak kesal pada diri sendiri gitu ya. Karena beberapa ada seperti merasa aku kalah, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak berani, aku nggak kuat. Jadi ada rasa kesal pada diri gitu. Namun walaupun kesal pada diri seperti itu, sikapnya dia justru semakin agaknya menjauh gitu ya, sikapnya Capricorn ini. Nah di sana. Jadi seperti memang sedikit sekali nanti kehadiran Capricorn ya dalam hidupnya si pasangan, sedikit sekali. Kayak yang seperti
hal-hal mudah, hal-hal gampang atau hal-hal yang biasa dia lakukan, ini tuh bisa jadi tidak akan dia lakukan ya, untuk menyenangkan hati si pasangan di tanggal 7 hingga 14 Mei 2024 ini. Namun ini tuh energinya belum selesai ya. Ini tuh energinya belum selesai. Hanya ini tuh nunjukin lika-liku sebuah relationship ya. Ini hanya nunjukin lika-liku sebuah hubungan gitu. Untuk beberapa mungkin seperti ada terasa ancaman-ancaman pisah, bikin galau, bikin resah, bikin gelisah gitu. Tapi apakah ini memang ceritanya sudah berakhir? Oh enggak ada cerita berakhir ya. Minimal untuk di bulan Mei 2024 ini. Hanya kayak yang tidak akrab, kelihatan seperti Capricorn menjauh, memberikan jarak gitu. Ya, atau minimal seperti kayak lagi nggak mau ngelakuin apa-apa gitu dengan si pasangan ini gitu. Bahkan ya untuk hal-hal sepele, hal-hal mudah, hal-hal gampang, bisa-bisa ya dia tidak mau. Seperti ada seseorang ini tuh, aku rehat dulu, aku santai-santai dulu gitu ya. Ini modelnya Capricorn ya. Aku santai-santai dulu, aku rehat-rehat dulu lah, aku agak-agak enjoyin dirinya aku dulu tanpa sibuk melakukan ini, melakukan itu gitu ya ke pasanganku. Nah gitu. Hanya saja begitu Capricorn melakukan tindakan yang demikian, ternyata disikapi dengan resah ya, dengan keresahan oleh si pasangan. Ya, dia resah hati sendiri. Nah, kayak gitu ya. Untuk beberapa mungkin ini tuh ya bukan kali pertama ya, situasi agak diam-diaman, situasi agak-agak terasa seperti mengancam berkemungkinan adanya perpisahan ya. Minimal ini tuh sudah situasi kedua, ketiga gitu ya. Nah, di sana. Jadi kurang kompak, lagi kurang akrab, lagi kehadirannya Capricorn dalam hidup si pasangan sangat dibutuhkan oleh si pasangan, namun Capricorn kok kayaknya lagi nggak mau. Nah, begitu. Kayak baik dalam bacaan hadir energi dari Sagittarius, Pisces, ada Aquarius, ada energi dari Taurus, Gemini hadir di situ, ada energi dari Libra, hadir energi dari Leo. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.